Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para asatidz, para hujaj, para tokoh masyarakat, ketua-ketua masjid, ketua-ketua mushola, pejuang-pejuang subuh, wabil khusus guru kita Kiai Haji Ahmad Faisal, Kiai Haji Hasan Fahmi, kemudian Habib Mahdi bin Habib Jain Al-Habsi, Kiai Haji Jainal Mustafa, Kiai Haji Gani Hamzah, Kiai Haji Imam Wahyudi, Ustaz Muin alhamdulillah hadir. Kemudian yang memimpin sholat subuh guru kita Ustaz Romdoni dari PT IKI. Beliau adalah salah satu imam di Masjid Jannatin Cilandak. Kemudian Ustaz Romdoni yang tadi memimpin pembacaan salawat, beliau adalah ketua komisi dakwah di Masjid Jami An-Nur, pimpinan Ustaz Haji Muhammad Yusuf Asmawi. Dan segenap hadirin, wabil khusus ketua Masjid Jami Al-Akhyar, ayahanda orang tua kita, guru kita Ustaz Haji Insinyur Makmur bin Haji Jamali beserta seluruh jajarannya,
dan segenap hadirin yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari Rabu yang penuh barakah ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan dan segala aktivitas kita, di antaranya melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan taklim kita, thalabul ilmi kita yang rutin setiap hari Rabu kita laksanakan. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang telah, sedang dan yang akan kita kerjakan senantiasa akan selalu mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kehariban, kepangkuan manusia agung, manusia mulia, manusia pilihan, junjungan alam, baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan bahwa kita semua yang hadir di sini pada pagi hari ini akan menjadi bagian dari umatnya yang akan berhak mendapat syafaatul uzma di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini yang akan mengisi Mau'izatul Hasanah itu ada dua. Yang pertama guru kita Kiai Haji Imam Wahyudi, kemudian nanti yang kedua Kiai Haji Ahmad Faisal Asmawi, dan langsung ditutup dengan doa. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Imam Wahyudi. Pada beliau kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina ar-rasulil murtada wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin sayyidil gharil muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi min yaumi hadha ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, sekaligus kita banggakan para alim ulama yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Di antaranya guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Faisal Asmawi LC, yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Hasan Fahmi LC, yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Sulaiman Rahimin Al-Mukarram Al-Ustadz Zainal Mustafa Al-Habib Mahdi bin Zain Al-Habsyi, segenap para asatiz yang lain, para tokoh yang lain, terutama DKM Masjid Al-Akhyar, Bapak Ustadz Haji Insinyur Makmur beserta jajarannya, dan terima kasih kepada pembawa acara Ustadz Dadang dari Vietnam. Ada pantun buat beliau, ada nyonya makan bakwan, hostnya sungguh menawan. Para jamaah sekalian, alhamdulillah, untayan kata syukur yang tiada terukur yang kembali kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur sekaligus luhur. Segala puji yang tiada bertepi atas Rabbil Izzati. Dialah Rabb yang sampai pagi hari ini menghamparkan segala aneka macam nikmat, cucuran ragam karunia buat kita semua. Dialah Rabb yang telah mempergilirkan datangnya siang dan malam secara rapi dan harmonis. Dilanjutkan datangnya mentari siang dan malam secara tertib dan sistematis. Itulah sebagian kecil tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bertabur salam sejahtera abadi
Kembali mari sama-sama kita adreskan kepada putra Abdullah dan Aminah, jantungnya kota Mekah, intannya kota Madinah. Dialah manusia yang paling manis kata-katanya, paling jujur ucapannya, paling lembut hatinya, paling khusyuk ibadah salatnya, paling gemar ibadah tahajudnya, paling bijak setiap keputusannya, paling tampan paras wajahnya. Tidak lain adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengusung sebaik doa, mudah-mudahan nanti kita satu kompleks sekaligus satu lantai dengan beliau di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, tidak berpanjang kalam, masih ada guru kita sebagai pamungkas pada kesempatan subuh pagi hari ini. Masih kita berada di bawah naungan bulan Rabiul Awal. Saya ambil kisah saja, kisah yang sangat menarik sekaligus sangat unik, tentang sebagian besar atau sebagian kecil akhlak yang dipandu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada kita umatnya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, yang sering kita dengar rawi Simtud Durar. Kebetulan di sini ada marga Al-Habsyi, sahabat saya Al-Habib Mahdi bin Zain Al-Habsyi. Beliau kalau baca sholawat, Pak, itu suaranya merdu, merasuk ke lung sukma karena marganya Al-Habsyi. Rata-rata kalau Al-Habsyi enaknya sholawat. Apa kata ini Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi? Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia yang akhlaknya luar biasa. Ini bagian kecil dari akhlak Nabi. Sering kita dengar para guru menyampaikan ayat Al-Quran, semuanya hafal. Al-Ahzab ayat berapa, Pak? Pak, ya didiem ya. Al-Ahzab ayat 20, Pak. 1 apa 2, Pak? 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, sungguh telah ada pada diri Nabi suri tauladan yang mulia. Disinilah kehebatan yang ada dalam diri Nabi. Allah jadikan figur uswah dan qudwah dalam diri beliau. Makanya beliau manusia yang paling hebat, manusia yang paling mulia. Kehebatan beliau di mana saja. Sisi dimensi kehidupan beliau luar biasa. Di depan keluarga beliau kelihatan hebat. Di hadapan para sahabat-sahabat tercintanya beliau pun hebat. Di hadapan musuh paling hebat. Hebat dalam segala hal, hebat dalam segala keadaan. Itu kehebatan Rasul. Kalau kita manusia sekarang ini hebatnya di kantor doang. Hebatnya di kantor doang. Mimpin rapat, kesel, gebrak meja, semuanya pada diam tuh. Tapi sampai di rumah digebrak sama bini langsung diam juga tuh. Hebatnya di depan orang doang. Nah, kehebatan Rasul inilah dijadikan satu contoh. Makanya di sini ada persamaan yang harus kita lihat. Persamaan yang mana? Beliau adalah manusia. Basyarun la kal basyar. Manusia bukan seperti manusia biasa. Beliau sama dengan kita. Kita makan, beliau makan. Kita tidur, beliau tidur. Beliau kalau lagi makan nikmat, beliau langsung berhenti kayak kita, Pak. Pak, beliau kalau lagi makan nasi kebuli, katakan lagi enak-enaknya, berhenti kayak kita tuh. Kita berhenti gak, Pak? Lanjut terus, pantang surut mundur ke belakangan begitu.
Persamaannya luar biasa. Makanya persamaan di sini harus bisa kita lihat. Manusia mencontoh manusia. Benar. Manusia mencontoh manusia. Kalau manusia mencontoh sifatnya malaikat, jauh beda, Pak. Binatang, ayam mencontoh ayam. Kalau ayam mencontoh kambing, tidak bisa diterima. Tapi kalau ayam mencontohnya ayam. Pernah ada dialog, ya, satu ekor ayam dengan anaknya. Pernah dengar, Pak, dialog ayam, Pak? Mau dengar? Ada dialog ini binatang, ayam dengan anaknya. Anak bertanya kepada ini biangnya, betinanya, emaknya dah. Kata anak begini, Bu, kenapa sayang? Kenapa sih manusia namanya berbeda-beda? Namanya berbeda-beda. Ada Abdurrahman, Abdul Rauf, Abdul Ghafur, Abdul Somad, ya, dan lain sebagainya. Tapi kenapa nama kita cuman atu, ayam? Jawab ini sang ibu karena cintanya kepada ini anak. Wahai anakku tercinta, dengarkan baik-baik. Anakku, 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 dunia yang akan kau alami tak sama, tak sama, tak sama dengan dunia yang ku alami. Makin berliku-liku, liku-liku cari sekolah teroret, liku-liku cari nafkah, namun jangan berkecil hati. Jadilah ayam yang sejati, cerdas, tabah, kreatif. Dengar, 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 dengar nasihatku. Kata siapa, Pak? Kata lagu Nasidaria tahun 90-an, Pak. Saya masih nyimpen kasetnya tuh, makanya saya hafal. Pesan ini kepada nasihat sang ibu kepada anaknya. Nah, manusia memang namanya macam-macam. Ketika dia hidup, tapi ketika dia meninggal dunia, cuman satu, almarhum dan almarhumah. Kalau kita masih hidup, ayam. Tapi setelah kita mati, banyak tuh. Ayam bakar, ayam geprek, ayam, ayo tukang ayam, tukang ayam. Ayam opor. Ada lagi, Pak, ayam perawan, ada, Pak. Semua serba. Kenapa? Ini persamaan. Ayam mencontohnya ayam. Rasul manusia yang paling mulia, yang hari ini kita gaungkan sholawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, akhlak Nabi banyaklah, tapi kita ambil yang paling singkat terhadap anak-anak di bawah garis umur yang kecil, yatim lah. Ini Nabi sangat cinta kepada anak-anak yatim, Pak. Pernah beliau di dalam masjid selesai sholat, sahabat kemudian cium tangan. Ini sahabat-sahabat, Pak, ketika Nabi datang, beliau sedang duduk, sahabat-sahabat, Nabi diri tuh, sahabat diri tuh. Ketika ini sahabat sedang duduk kayak kita nih, datang tuh Rasulullah, mereka diri tuh. Makanya kita makhluk qiyam nggak dilarang. Kenapa? Rasulullah hadir. Ini Nabi dalam masjid, kemudian sahabatnya balik pulang ke rumah masing-masing. Tinggal Nabi sendiri di dalam masjid. Beliau tengok kanan, tengok kiri, sepi sudah, kemudian beliau kembali. Selangkah, dua langkah, tiga langkah, Nabi tersenyum lebar. Kenapa? Karena Nabi melihat ada sekelompok anak kecil yang sedang bermain dan berlari, membawa makanan yang enak dengan memakai pakaian yang serba memikat. Girang betul ini anak-anak. Nabi tersenyum lebar melihat tingkah laku anak kecil tadi itu. Lanjut langkah beliau, selangkah, dua langkah, tiga langkah, Nabi kembali menghentikan kakinya. Beliau melihat di ujung gang sana ada seorang anak kecil duduk berratakan debu pasir, wajahnya berhias debu jalan, rambutnya gimbal, badannya penuh dengan kotoran, pakaiannya compang-camping, tubuhnya kurus, kering, kerontang, air matanya nyaris tak henti-hentinya menangis.
Nabi pun menghampiri dengan akhlak yang mulia. Dihampirilah ini anak kecil sambil beliau bertanya dengan nada yang cukup lirih. Wahai anandaku tercinta, kenapa engkau menangis di hari yang mulia ini? Kenapa kau tidak bergabung dengan teman-teman sebayakmu di sana? Silakanlah kau bergabung. Kenapa kau menangis, kau bersedih, menampakkan wajah duka yang amat? Mana ayahmu dan di mana ibumu? Ini anak kecil yang tadi tidak tahu, Pak. Kalau yang bertanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menjawablah ini anak kecil dengan nada yang terbata-bata. Tuan, kalau Tuan bertanya kepada saya kenapa saya tidak bergabung dan berkumpul dengan teman-teman saya di sana, saya malu, Tuan. Saya malu, badan saya kotor, rambut saya gimbal, tubuh saya bau, Tuan. Kalau Tuan bertanya di mana ayah saya dan kemana ibu saya, ayah saya telah gugur di medan tempur bersama sahabat Rasul, sedangkan ibu saya, Tuan, ibu saya menikah lagi dengan laki-laki yang tak berperi kemanusiaan. Saya dicampakkan dalam kehidupan saya diusir dari rumah saya sebatang kara, saya yatim, Tuan. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajah yang tampan parasnya berubah kedukaan. Mata yang begitu indahnya sedikit demi sedikit menitikkan air mata, membasahi bias pipinya yang kemerah-merahan. Diangkatlah ini anak kecil dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, sebagaimana cintanya seorang ayah terhadap anak kandungnya. Diangkat ini perlahan-lahan, dibersihkan wajah yang berhias debu jalan, diusap-usap kepalanya. Kemudian beliau kembali bertanya kepada ini anak kecil, wahai anandaku tercinta, maukah engkau anggap Aisyah sebagai ibumu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudara-saudaramu, Fatimah sebagai kakak tercintamu? Ketika disebutkan nama ini satu persatu oleh baginda Rasul, ini terbelalak kedua mata anak ini, terbelalak dengan begitu mulianya. Saat itulah dipeluk erat badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata ini anak kecil? Ya Rasul, ternyata engkau dari awal seorang manusia pemimpin umat yang datangnya akan memberikan syafaat di hari kiamat. Sallu ala Muhammad. Seneng banget ini anak kecil, senangnya minta ampun. Dekapan di hadapan Rasul di badan Nabi tidak dilepaskan. Nabi pun membalas dekapan dengan penuh rasa cinta. Apa kasih sayang ini Nabi kepada ini anak yatim? Anak yatim ini merasa dekapan Nabi sampai merasuk ke lung sukma ini anak. Apakah Nabi mencampakkan ini anak yatim? Tidak, Pak. Diajak ke rumah Nabi. Ini anak kecil dibawa ke rumah Rasulullah. Sampai di depan pintu, Aisyah telah menyambutnya dengan penuh cinta. Seorang istri yang sangat soleha. Ditanya, ya Rasul, anak siapa ini? Ya Aisyah, aku temukan anak ini di jalan sana. Kau mandikan, kau berikan pakaian yang bagus, makanan yang enak, kita jadikan ini keluarga kita sebagai anak kita. Alhamdulillah. Coba zaman sekarang, Pak, kalau laki pulang bawa anak gimana, Pak? Pak, melontar jumroh tuh, Pak, ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dimandikan sama Aisyah, setelah mandi diberikan pakaian yang bagus, dikasih makanan yang enak. Oh, makanannya luar biasa, Pak. The besto. Ada di besto. Diberikan makanan apa kata ibunda Aisyah? Sambil disisirin rambutnya kata ini ibunda Aisyah, wahai anakku tercinta, sekarang kau sudah punya ayah, sedangkan kau sudah punya ibu. Ayahmu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau anggap aku Aisyah sebagai umimu. Senang ini anak kecil. Gimana anakku tercinta? Lebaik ya ummi. Sekarang kau makan yang enak. Setelah itu bergabunglah dengan teman-temanmu di sana. Silakan main futsal. Silakan gabung. Oh, seneng banget, Pak, ini anak kecil. Lari tuh sambil nyanyi. Hai tayo, dia habis kecil ramah. Nyanyi, Pak, tuh. Ini bahasa saya aja biar kagak ngantuk aja. Bergabung dengan ini teman-temannya. Ketika sedang bergabung, berhenti nih teman-temannya. Satu sahabatnya ngampirin, wahai teman, saya mau tanya, ada apa? Bukankah engkau yang tadi di ujung gang sana?
badanmu compang-camping, rambutmu tidak menentu arah, tubuhmu kurus kering, air matamu nyaris kering kerontang. Bukankah engkau di sana, yang tadi di sana, sekarang kau sudah bagus, bersih? Kata ini anak kecil dengan nada apa? Bangga. Betul, tadi saya yang di sana, tapi sekarang saya sudah berubah. Apakah punya ayah? Ya. Apakah punya ibu? Ya. Ayahku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibundaku Aisyah. Aku sudah punya saudara. Saudara terbaik dalam kehidupanku adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kompak ini teman-temannya. Coba ya, bapak kita pada mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mau'izatul hasanah yang disampaikan oleh guru kita mudah-mudahan bisa menambah wawasan keilmuan kita, kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah yang kedua dan sekaligus ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Faisal Asmawi. Pada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Masjid Jami' Al-Akhyar sudah membuka pengajian yang biasa diadakan setiap Ahad malam, ya. Jadi insya Allah Ahad besok Ustadz Haji Hasan Fahmi. Dan ini Masjid Jami' Al-Akhyar majelis taklim pertama yang diajar oleh Al-Walid Ustadz Haji Abdul Razak Khaidir. Belum ada majelis taklim, dan beliau baru pertama mengajar di Masjid Al-Akhyar. Dan di sini di Kampung Kandang belum ada majelis taklim. Maka yang datang itu dari Masjid As-Sa'adatain, Kampung Saitu Ciganjur. Ya, di antaranya tuh almarhum Kiai Haji Raimin. Setelah 2 tahun kata beliau, saya minta untuk mengajar di Masjid As-Sa'adatain sampai sekarang. Alhamdulillah. Juga Ustaz Haji Marzuki Andara, Ustaz Haji Muhammad Hasim, Bapak Jani, Ustaz Haji Khotib, itu ayahnya datang ke sini, anak-anaknya pada diajak. Karena saya selalu kalau makan satu nampan itu dengan ayahnya. Orangnya putih, bersih, ya. Lain dengan Ustaz Hasim, ya. Ya. Tahu dari mana dia? Itu bapaknya datang ke sini jauh dari Andara. Sini lah ya. Sekarang saya berdua mengajar di Andara. Ustaz Haji Diman itu dulu ngaji di sini. Sekarang saya ngajar di Masjid Al-Wiqayah. Ya. Haji Kisan, Masjid Al-Ihsan dulu ngajinya di sini. Jadi semua orang-orang tua kita, tokoh-tokoh ngajinya di Masjid Al-Akhyar. Dari sini mereka bikin masjid, mereka bikin majelis taklim berkembang. Dan jamaah di sini alhamdulillah dengan ada majelis taklim berubah akhlaknya menjadi orang baik. Berkah. Dulu masih jalanan katanya itu, ya. Jemputnya juga pakai mobil jeep, ya. Turun di Auri jalan kaki karena debel hujan. Jadi cuci tangan, cuci kaki di sana baru naik mobil. Sulitnya luar biasa. Masih kosong tanah. Sekarang alhamdulillah ada kontrakan semuanya. Tinggal ngaji doang lah, ya. Semuanya udah cukup. Itu keberkahan dari majelis taklim, khususnya majelis taklim Masjid Al-Akhyar. Jadi ini pionernya. Tapi masjidnya dibandingkan dengan masjid lain, ini masih masjid dulu, ya.
Ubinnya masih zaman saya masih kecil ini ubin begini. Ya. Saya masih kecil, rumah saya ubinnya begini dulu. Ya insya Allah kata Insinyur Haji Makmur, masjid ini akan direnovasi insya Allah. Tapi ngomongnya dari dulu, ya, sampai ya. Ya kita doakan mudah-mudahan anak-anaknya keturunannya Allah jadikan keturunan yang soleh dan solehah. Allah berikan kita umur panjang, sehat walafiat, bisa hadir di majelis taklim, menuntut ilmu, menjadi orang baik, menjadi orang soleh, berakhlak mulia, bermanfaat di masyarakat. Saya rasa ini saja. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Untuk kegiatan kuliah subuh Rabu yang akan datang, jadi masih tetap di Masjid Nurul Madinah. DKM-nya Ustadz Dr. Andes Haji Madinah bin Haji Madali. Untuk yang akan memimpin tahlil Ustadz Jamroni Fahmi. Kemudian muazin Ustadz Kamaluddin Husaini. Untuk yang akan menjadi imam Kiai Haji Dr. Andes Sulaiman Rahimin. Kemudian Mau'izatul Hasanah akan disampaikan oleh Ustadz Nurjaya Kusuma. Untuk yang hari Ahad itu bertempat di Masjid Al Khairiyah, yaitu di Jalan Kelapa Puan, dan bisa juga dari Jalan Joe. Untuk malam Minggu ini ada undangan Maulid, yaitu di Masjid Nurul Madinah. Pelaksanaan atau waktunya yaitu ba'da maghrib. Dan bagi jamaah yang hadir, begitu hadir langsung makan di rumah tua atau di rumah almarhum Haji Madali. Jadi begitu jamaah hadir, dan ini untuk semua jamaah bebas yang hadir. Jadi acaranya pada maghrib 5:30 kita sudah kumpul, kemudian kita makan. Nah setelah makan langsung ke masjid. Kemudian untuk yang malam Senin itu peringatan Maulid juga, yaitu di Masjid Jami Al Hikmah, yaitu di tempat guru kita Kiai Haji Hasan Fahmi. Untuk yang Jumat pagi itu di Musola Al Makmur. Ya, yang di Kebagusan itu di Musola Al Makmur di Jalan Kebagusan Dalam. Dan untuk kantong hijau pada pagi hari ini berjumlah Rp3.670.000. Alhamdulillah. Untuk itu marilah sama-sama kita baca Ummul Quran, kita baca Suratul Fatihah, kita doakan bagi segenap jamaah yang telah mendonasikan, menginfakkan, mensedekahkan hartanya untuk kegiatan kuliah subuh Rabu pagi bagi keluarganya yang telah meninggal dunia. Kita doakan agar senantiasa Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan bagi kita senantiasa Allah panjangkan umur kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah angkat derajat ekonomi kita, hutang kita Allah lunasi, dan hidup kita Allah berkahi, Allah rahmati, dan Allah ridhoi. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.